pemanggilan itu sudah surat perintah penyidikan. Jadi sudah sprindik. Ya, tentunya dalam kaidah KUHP ketika sudah proses penyidikan dapat dikatakan sudah terang adanya peristiwa pidana. Tentunya peristiwa pidana ini sudah cukup memenuhi adanya perbuatan pidana dari seseorang. Tinggal sekarang menggali bagaimana Polres Depok untuk bisa menetapkan siapa tersangka ke depan ini. Yang kami duga adalah apa yang kami laporkan dan kami sangkakan kepada pihak si Pablo, si Rey Utami, Christopher Agasasra, seperti itu. Sip. Oke, Bang, mungkin sedikit Bang terkait hari ini kabarnya ada Pablo dan Rey Utami juga yang lainnya itu ada pemeriksaan di Mabes Polri. Mungkin seperti apa Bang? Oke, jadi untuk hari ini bukan pemeriksaan ya, saya revisi. Yang hari ini adalah gelar perkara atas dumas yang dilakukan Pablo di bulan Oktober. Dumasnya itu adalah terkait dengan LP-nya dia yang di Polres Bogor. Di mana Polres Bogor itu sudah naik sidik. Nah, sehingga dia membuatkan dumas ke Mabes Polri untuk diminta gelar perkara atas LP dia yang di Bogor. Yang di Depok. Tadi dari pimpinan gelar menurut kami adalah sangat baik membagi sesi gelar itu dengan 2 sesi. Di mana sesi pertama itu diberikan waktu 30 menit kepada pihak Pablo yang melakukan dumas. Setelah itu diminta 30 menit lagi untuk kami menyampaikan dari pihak pelapor bangsa. Di mana dalam LP Polres Depok itu sebagai pelapor adalah pelapor bangsa, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pelapor Bangsa. Kehadiran kami di sana adalah sebagai kuasa hukum, dekan, rektor STY Pelapor Bangsa. Dalam pemaparan tersebut, tadi pihak daripada pendumas itu memaparkan semua kejadian-kejadian. Tapi banyak hal yang memang menurut kami tidak sesuai. Kami sampaikan ini topik pembicaranya adalah pemakaian ijazah palsu. Ijazah yang dipakai dia untuk sumpah advokat di Pengadilan Tinggi Bandung pada bulan April 2025. Dia tidak mengakui bahwasanya ijazah yang dia pakai dia untuk sumpah advokat itu produknya Sekolah Tinggi Ilmu Pelopor Bangsa. Dia tidak mengakui, tapi katanya produknya ijazah yang dipakai dia adalah yang diberikan produknya Universitas Darul Alam Lampung. Darul Ulum Lampung Timur. Nah, seperti itu. Sementara dari dokumen yang ada di Pengadilan Tinggi Bandung, dokumen ijazah dia adalah ijazah yang dari pelopor bangsa. Dan itu pun diberikan dia kepada Junedi. Nah, jadi hal hari ini untuk gelar perkara ini dari pelopor bangsa sendiri pun sudah memberikan surat tanggapan tadi bahwasanya mereka tidak pernah mengeluarkan ijazah itu. Ijazah yang dipakai mereka untuk sumpah. Hanya saja kami sangat sayangkan karena dia otomatis pada pembuktian dia tidak mengakui bahwasanya ijazah pelopor bangsa yang dia kasih ke Junedi, sementara itu ada bukti WA semua sama Junedi. Bahkan awalnya itu yang dikasih dia itu adalah ijazah ajara. Karena ijazah ajara itu dicek tidak terverifikasi dalam data dikti, dikasihlah ijazah pelopor bangsa. Nah, tadi dari ketua gelar menyampaikan kepada kami sampaikan kronologis awalnya. Ya, saya sampaikan kronologis awalnya. Ketika ketum PAI meminta kami untuk memverifikasi dokumen itu, maka kami sebagai kuasa hukumnya mau nyuratin pelopor apakah memang ijazah itu produknya dia. Ternyata itu dibalas tidak produknya dia. Ya, bukan produknya Sekolah Tinggi Ilmu Pelopor Bangsa. Jadi sebenarnya jelas di sini pokok permasalahannya. Ijazah yang dipakai dia adalah ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Pelopor Bangsa untuk sebuah advokat. Masalah itu tidak diakui, dia dikasih ke Junedi, itu urusan dia. Nanti kan tinggal pembuktian. Karena tadi juga saya langsung WA ketumnya, ijazah itu dia yang kirim ke Junedi tanggal 12 April. Dan tadi pun berkesesuaian dengan keterangan si Pablo bahwa saya tanggal 12 April itu dia kasihkan ijazah ke Junedi. Nah, pertanyaannya, apakah ijazah yang diakuin itu adalah yang diberikan dia katanya ijazah Darul Ulum Lampung atau ijazah pelopor? Sementara di WA-nya
WA-nya dia tanggal 12 April itu, bukti catnya itu adalah itu ijazah pelopor yang diberikan. Jadi tidak berkesesuaian dengan keterangan dia tadi di persidangan. Itu yang digelar tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada tadi dari timnya dia yang namanya Budi ya. Iya. Budi itu mengakui tanggal 13 dia memberikan dokumen kepada 13 Maret ya, Iya, memberikan dokumen kepada Junedi. Memberikan dokumen kepada Junedi adalah ijazah. Cuman dia katanya tidak tahu apa ijazah Darul Ulum ataupun ijazah pelopor. Hanya saja ketika ditanya kembali, dia mengakui itu ijazah Darul Ulum. Sementara tanggal 2 si Junedi, siapa? Si Pablo itu ngasih tanggal 12 April. Jadi berbeda. Dia katanya sudah mau ke pengadilan tinggi tanggal 13 Maret, sementara si Pablo baru memberikan dokumen itu tanggal 12 April. Iya. Jadi sebenarnya jelas di sini semua persoalannya bahwa siapa sebenarnya yang memasukkan ijazah ini, ijazah dari STIA pelopor bangsa, dan itu sudah diakui. Hanya saja yang menjadi pertanyaan sebenarnya, ketika perkara ini di BAP dia di Polres Depok, di situ dia konferensi pers mengatakan bahwasanya dia adalah sudah tamat, sudah sarjana hukum dari Darul Ulum Lampung. Pertanyaannya, kalau memang dia sudah mendapat ijazah, kenapa dia pakai ijazah pelopor bangsa? Disumpah di 2004, ini tuh persoalannya. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau mau kita lihat, dia terdaftar di diktinya Pak Darul Ulum itu 2014 masuknya 2014 dengan nama Pablo Benua. Sementara 2017 dia baru perubahan nama di PN Medan dari Fredrik ke Pablo Benua. Ya. Tadi juga saya sampaikan kepada ketua gelar, saya sampaikan fakta-fakta mensreanya sebenarnya sudah jelas. Yang pertama itu adalah KTP dia. KTP dia itu tanggal lahirnya itu di tahun 80. Sementara 90. tahun 80 di KTP-nya. Ya, tapi NIK-nya. Di NIK-nya itu 90 ya. dan di surat keterangan pindah WNI pun dari Medan di 90. Iya. Itu. Nah, ini menjadi di putusan PN Medan pun dia tahun 90 lahir, 31 Agustus 90. Betul. Bukan tahun 80. Tapi dokumen dia itu 80 gitu. Itu satu. Yang seterusnya lagi, dia sudah pernah juga ini dipidana di putusan pidana itu PN Kota Bekasi. Kalau nggak salah 10 bulan. Ya. Apakah ini dieksekusi atau tidak? Kami akan kejar kepada Kejaksaan Agung. Apakah memang sudah dieksekusi? Ya. Hal-hal yang paling kami sangat sayangkan, dengan hari ini dilakukan gelar perkara, kami menilai sangat luar biasa Mabes Polri. Perkara yang di Polres Depok dimintakan gelar perkara di Mabes. Iya. Ini menjadi jurisprudensi bagi masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia. Betul. Kalau ada perkara-perkara kalian itu di Polres setempat yang masih tidak berjalan, ajukan ke Mabes Polri untuk bikin rumus ke Mabes Polri untuk dilakukan gelar khusus. Apakah perlakuan yang dilakukan sekarang ini sama dengan masyarakat pada umumnya? Jangan ini menjadi jurisprudensi loh. Betul. Untuk di Mabes Polri. Saya sangat salut dengan hari ini. Saya mudah-mudahan ke depan masyarakat mendapat keadilan seperti itu. Ya, ini yang menjadi topik permasalahannya kita. Jadi kami minta dalam gelar perkara ini itu kan bukan ranah debat, ranah menyampaikan. Jadi kita tidak ada berdebat tadi satu sama lain. Yang jelas apa yang saya sampaikan tadi itu tidak satupun dibantah ataupun dikonfirmasi oleh Pablo. Yang pertama adalah KTP dia. KTP dia tahun 80, sementara tahun 90. Surat pindah WNI tidak dibantah dia, putusan tidak dibantah dia, data dikti tidak dibantah dia. Ijazah SMA-nya juga tidak bantah dia. Ijazah SMA itu keluar tahun 98 dari Santo Yosep Yosua ya. Itu tahun 98 keluar dengan nama Pablo Benua, sementara namanya berubah 2017. Ya kan, ini aneh. Dan itu sudah ada konfirmasi dari kepala sekolahnya bahwasanya itu bukan dan tidak pernah dia sekolah di situ. Ya, itulah hal inilah yang kami sampaikan di sini. Ya, kita tidak ada terindikasi dendam sama orang, tidak. Tapi ini perkara ini didudukkanlah pada porsinya. Kalaupun tadi ada beberapa masukan-masukan itu, ya silakanlah penyidik untuk mempertimbangkan seperti itu. Yang jelas perkara ini sudah naik sidik di Polres Depok. Artinya sudah melalui gelar, sudah terbukti. Ya, sama seperti yang disampaikan oleh Prof tadi, ya, yang di bidang hukum dari Polri, mengatakan ahli-ahli tadi mengatakan kalau memang sudah terpenuhi maka layak untuk naik. Berarti apa? Polres Depok sudah mengatakan ini layak untuk naik. Ya. Jadi kami mohon
ini semua jangan ada intervensi dari pihak manapun, ya, dari pihak manapun untuk melakukan perkara ini tidak berjalan. Karena awalnya, mari kita duduk sama-sama. Walaupun sebenarnya kami ada menduga dilakukan gelar perkara khusus di sini dengan kasusnya itu di Depok. Ada apa sebenarnya ini? Baru ini terjadi, ya, baru ini terjadi, bukan skala nasional. Masyarakat biasa, kami anggap Pablo masyarakat biasa. Mudah-mudahan semua masyarakat Indonesia dengar ini. Pesan saya kepada masyarakat seluruh Indonesia yang membuka laporan di Polres dimanapun berada, kalau itu merasa kalian tidak nyaman di situ, lakukan dumas ke Mabes Polri supaya dilakukan gelar perkara khusus. Kalau itu tidak dilakukan Mabes Polri gelar perkara khusus dengan masyarakat, berarti ada pembeda. Ya, ada pembeda. Kenapa? Ini menjadi jurisprudensi. Ternyata Mabes Polri itu boleh melakukan gelar perkara khusus terhadap dumas atas LP yang di Polres Depok. Oke. Kira-kira seperti itu. Dan mungkin tadi seperti apa Bang? Mungkin keadaan sendiri di dalam apakah sempat panas gak? Kan sempat bertemu secara langsung ya. Yang kita tahu kan memang selama ini di semua media pun juga sepertinya panas untuk bisa dapat bertemu secara langsung dengan Pablo Benua ini Bang. Ya, untuk tambahkan ya apa yang disampaikan oleh Bang Surya, tentunya situasi yang di dalam itu memang sesuai dengan aturan ketua gelar perkara khusus. Ya, tentunya kami mengikuti, meskipun ya kami memahami bagaimana kebatinan kita terkait pelaporan khususnya dari klien kami dari kampus STIHP Pelopor Bangsa. Kami sih mengikuti saja dengan baik. Kami menyampaikan juga waktu sesi penjelasan dan pengayaan dari pihak kami selaku pelapor, ya, dan atau kami sebagai terlapor dumas, ya, tentunya kami menjelaskan hak-hak kami, ya, kami menjelaskan keterangan kami menjelaskan fakta-fakta yang kami tunjukkan kembali kepada para pihak di dalam ruangan gelar perkara khusus. Tentunya setelah sesi itu apa yang disampaikan oleh pihak Pablo, ya, itu kami menilai tentunya apa yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang memang sudah berjalan di Polres Depok tentunya. Kenapa? Karena berita acara ya semua ya diambil keterangan saksi-saksi dan sebagainya, baik pihak pelapor dan atau pihak terlapor. Ini adanya ketidaksesuaian fakta. Ya, tentunya ini sudah ada kalau saya lihat ada pengaturan lah dari pihak Pablo, ya, bagaimana bisa mengkondisikan alur baru dalam peristiwa yang dia buat, yang senyatanya itu kami bisa yakinkan, kami bisa pastikan tidak dapat mereka buktikan, gitu loh. Apa salah satunya? Contoh, saksi yang mereka hadirkan yang menyatakan seperti apa yang Bang Surya sampaikan itu menerima ijazah dari STIS Darul Ulum Lampung Timur. Senyatanya apa yang disampaikan oleh Bang Surya tadi itu sama, gitu loh, bahwasannya mereka baru menyampaikan itu setelah ada pemeriksaan di Polres Depok, ya. Tapi dibuatlah alur baru oleh pihak si Pablo ini, bahwasannya saksi ini yang betul-betul menerima ijazah dari Darul Ulum Lampung Timur, bukan pelopor bangsa. Tapi senyatanya bukti-bukti yang kami hadirkan ya tidak berubah, bahkan sudah diterima oleh pihak Polres Depok. Kami juga mengapresiasi pihak Polres Depok untuk tegak lurus. Itu sudah jelas bahwasannya si Pablo itulah yang memberikan ijazah yang dia buat sendiri, mendesain, bahkan menggunakan dan menyebarkan itu menggunakan STIHP Pelopor Bangsa di Depok seperti itu. Nah, Bang, mungkin untuk tadi sendiri Bang, ada hasilnya seperti apa Bang setelah pertemuan tadi Bang? Oke, dari hasilnya kita sudah didengar semua pendapat kedua belah pihak maupun kepada saksi-saksi yang lain. Dari gelar perkara nanti mereka sesi kedua jam 2 untuk memutuskan apakah perkara ini layak dinaikkan atau tidak, itu dari mereka. Tapi kalau dari pandangan kita, ya ini memang perkara layak dinaikkan. Kenapa? Sudah naik sidik di Polres Depok. Ya, seperti itu. Itu yang perlu kita pahami bersama. Jadi bukan jangan dibawa perkara ini menjadi melebar. Artinya dia sudah mempergunakan ijazah itu untuk sumpah PAI di Bandung di April 2025. Dan jika memang semua terbukti atas tuntutan Abang sendiri atau laporan Abang sendiri ini dikenakan pasal berapa aja sih Bang? Mungkin
Boleh. Apaan ya? Tadi Dari ini Pablo sendiri tuh akan dikenakan pasal apa aja, Bang? Kalau dari dugaan pasal yang kami memang laporkan dari klien kami pihak STIHP pelopor bangsa itu pasal 263, 264, junto 266 ya Bang? Ya, 266. KUHP pidana, tentu ancamannya di atas 5 tahun, 7 tahun. Ya, tentunya kami berharap apa yang disampaikan tadi oleh Bang Surya tadi menambahkan ini menjadi atensi khusus ya, bahwasannya dengan adanya kondisi Polri yang saat ini sudah dibentuk tim reformasi Polri oleh ketuanya Profesor Dr. Jimli Asidiki ya, tentunya kita hormati beliau dengan semua tim yang ada. Adanya kondisi khusus seperti ini atas permintaan yang disampaikan oleh Bang Surya oleh pihak si Pablo ini bagi saya secara pribadi ini presiden buruk. Kalau memang ini ada pengaturan diatur dengan sebaik mungkin oleh pihak Pablo, tapi kalau memang ini menjadi bahasanya Bang Surya tadi adalah sesuatu hal yang baik ya, yang dilakukan oleh pihak Mabes Polri dalam hal ini Bareskrim dalam hal apa? Menangani dan memfollow up, menindaklanjuti soal gelar perkara khusus yang ada perkara hukum pidana di Polres ataupun Polda. Tandanya kan masyarakat mendapatkan keadilan di sisi yang lain, kan gitu. Kami dukung itu. Tetapi kalau hanya ini saja yang dilakukan oleh Bareskrim ya, yang akhirnya melakukan penanganan dengan cara gelar perkara khusus atas perkara yang sudah jelas siapa orang ini ya, tentunya ini bagi kami, bagi saya secara pribadi ini presiden buruk. Ya, harapannya ya pihak tim reformasi Polri betul-betul dapat bisa menelisik ya apa yang dilakukan oleh pihak Mabes Bareskrim terkait dalam proses pelaksanaan gelar perkara khusus yang dilakukan, yang diminta oleh Pablo kepada Bareskrim seperti itu. Bang, berarti ada kemungkinan besar statusnya Pablo sendiri dan juga yang lainnya, istrinya dan kerabat yang lain itu akan naik, Bang? kalau kami sih tidak mau berandai-andai, kami serahkan semua ke Mabes Polri. Walaupun kami berpikiran begini, Polres Depok itu kan punya wewenang sendiri, telah menaikkan sidik. Kenapa harus dibuat lagi gelar perkara khusus di sini? Wajar dong kami menduga ada intervensi dalam perkara ini. Karena apa nih? Perkara Polres Depok. Wajar kami menduga seperti itu. Tapi kami dari sisi tadi gelar tadi, kami anggap positif. Mudah-mudahan gelar perkara khusus ini berlaku untuk semua warga negara Indonesia yang untuk mendapatkan keadilan, baik sebagai pelapor maupun terlapor dalam suatu perbuatan tindak pidana. Supaya yang tidak bersalah itu tidak bersalah, kalau yang benar itu memang betul-betul benar. So, kami positif memandangnya. Walaupun sebenarnya kami berpikiran kenapa sampai seperti ini, baru ini kami tahu. Makanya tadi dalam pertemuan tadi itu dari ketua tim gelar perkara itu menyampaikan tata caranya. Ya kami sudah biasa beracara, kami menghormati itu. Bukan debatable untuk di situ, tapi menyampaikan fakta-fakta dengan bukti. Hanya saja tadi saya sangat sayangkan ketika saya sampaikan supaya dapat juga mengetahui mensrea seseorang itu, sangat saya sayangkan penyidik dari gelar perkara tadi itu tidak meminta KTP dia yang tahun 80, tidak meminta, terus perpindahan dia dari WNI, surat keterangan WNI dari Medan, terus putusan perubahan nama, terus ijazah SMA-nya. Ini kan boleh menjadi suatu pertimbangan hukum bagi mereka dalam mengetahui siapa sih sebenarnya yang terlapor ini. Tadi saya sampaikan semua fakta-fakta itu dan saya buktinya. Hanya mereka tidak meminta, ya saya juga tidak memberikan. Tapi kalau memang itu nanti dimintakan, akan kami kasihkan. Dan tanggal 2 Januari 2026 saya itu diminta berita BAP tambahan di Polres Depok. Saya akan serahkan itu semua. Bukti-bukti saya sampaikan tadi itu untuk menguatkan bahwasanya mensreanya dia sebenarnya. Kenapa? Keputusan yang di Pengadilan Negeri Bekasi itu, Kota Bekasi itu kasusnya 263 juga. 10 bulan putusannya itu. Apakah itu dieksekusi nggak tahu, kita nggak tahu. Berarti tadi pas di saat memang di dalam itu tidak ada pembantahan sedikit pun dari Pak Pablo. Dari acaranya tadi, ketua tim gelar sudah memberitahukan ke kita. Ya kita juga hormatin itu, karena mereka ketua gelarnya. Kita hanya mendengar, setelah mendengar kita sampaikan pemaparan kita, mereka sampaikan mereka, ya saya sampaikan apa yang kita punya, gitu loh. Memang yang menyuratin pelopor bangsa itu saya, sebagai kuasa hukum dari Junedi. Untuk meminta klarifikasi. Sebenarnya bukan hanya pelopor bangsa, ke UNPAD pun saya lakukan verifikasi atas ijazah satu orang. Dan sudah keluar dari UNPAD juga bahwasanya ijazah itu bukan ijazahnya produk UNPAD. Jadi itu
Jadi kita tidak perlu melebar. Saya minta juga kepada tim gelar itu, kita tidak perlu melebar, kita fokus untuk ijazah itu saja. Ya, yang jelas dia tidak pernah kuliah di pelopor bangsa. Agenda berikutnya bang, setelah ini sendiri ada langkah apa lagi untuk tadi selain memberikan bukti ya, KTP dan segala macam itu bang? Ya, agenda berikutnya tergantung dari tim gelar untuk melakukan gelar khusus mereka sendiri, memutuskan perkara ini dengan Polres Depok. Tapi tanggal 2 Januari saya tetap dipanggil untuk BAP tambahan atas laporan polisi yang dilakukan STY pelopor bangsa. Dan pemanggilan sudah surat perintah penyidikan. Jadi sudah sprindik. Ya, tentunya dalam kaidah KUHAP ketika sudah proses penyidikan dapat dikatakan sudah terang adanya peristiwa pidana, Mas. Tentunya peristiwa pidana ini sudah cukup memenuhi adanya perbuatan pidana dari seseorang. Tinggal sekarang menggali bagaimana Polres Depok untuk bisa menetapkan siapa tersangka ke depan ini. Yang kami duga adalah apa yang kami laporkan dan kami sangkakan kepada pihak si Pablo, si Rey Utami, si Christopher Angga Sasra, seperti itu. Oke.